Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Nurrahma, NPM 2075105. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan judul laporan Strategi Pengembangan Produktivitas Usaha Tani Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya beragam potensi sumber daya alam yang menjadi sumber kebutuhan finansial masyarakat di Indonesia. Kekayaan alam ini dijadikan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari. Indonesia juga merupakan negara yang agraris yang perspektif, dominan penghasil pangan dan barang industri di bidang pertanian, baik dari hulu maupun hilir. Karet atau biasa disebut dengan nama latin Hevea brasiliensis, yaitu tanaman perkebunan atau industri tahunan yang berupa pohon batang lurus yang pertama kali ditemukan di Brazil dan mulai dibudidayakan pada tahun 1601 Masehi. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tanaman karet dicoba dibudidayakan pada tahun 1876 Masehi oleh Henry Wickham. Tanaman karet ini di Indonesia pertama ditanam di Kebun Raya Bogor. Karet cukup baik dikembangkan di daerah lahan kering beriklim basah. Bagaimana tingkat produktivitas di Indonesia? Dilihat dari segi pasar, produksi karet di Indonesia terutama ditujukan untuk meningkatkan ekspor serta memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingginya kebutuhan akan komoditas karet ini menunjukkan bahwa permintaan bahan baku karet ini di pasar lokal maupun internasional memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Data didapat oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan tahun 2012. Bagaimana dengan modal utama dalam pengusahaan karet? Batang pohon karet ini dengan tinggi 2,5 sampai 3 meter, di mana terdapat pembuluh lateks atau getah yang dapat disadap. Ada dua tipe yang dikenal luas terkait karet. Yang pertama karet alam dan karet sintetis. Karet alam ini dibuat dari getah atau lateks dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Dari kedua tipe ini saling menggantikan dan karenanya dapat mempengaruhi permintaan masing-masing komoditi. Ketika harga minyak mentah naik, permintaan untuk karet alam akan meningkat. Namun ketika gangguan suplai karet akan membuat harganya naik, maka pasar cenderung beralih ke karet sintetis. Keberadaan tanaman karet di Provinsi Lampung merupakan 10 daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Produksi karet Lampung tahun 2018 mencapai 192.133 ton dengan luas areal 172.372 hektar. Dengan luas areal 156.878 hektar dengan seluruh kabupaten penghasil karet terbanyak adalah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Harga getah karet mengalami penurunan karena dengan nilai Rp 7.500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. Rendahnya harga jual bahan olah karet ini di tingkat petani yang disebabkan oleh lemahnya posisi petani dalam hal tawar-menawar. Petani karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menggumpalkan atau koagulan kebun karet menjadi bokar masih dijumpai menggunakan bahan penggumpal atau koagulan yang tidak diperkenankan digunakan dalam proses koagulasi lateks yang dipersyaratkan dalam standar nasional Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahan olah karet rakyat dapat dikatakan memiliki mutu yang rendah. Hal ini disebabkan teknik penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil masih belum memadai di tingkat petani, sehingga sangat berpengaruh terhadap mutu bahan olah karet yang dihasilkan. Nah, penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sebagian besar adalah imigran dari Pulau Jawa dan sebagian merupakan penduduk pribumi Lampung.
Mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yaitu sebagai petani karet. Kondisi ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin terpuruk. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan harga karet yang cenderung naik turun. Berikut merupakan tabel luas areal karet Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari data yang saya dapatkan dari sumber Dinas Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari 5 tahun terakhir 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, produk luas areal yang terbesar di tahun 2016 dengan mencapai nilai 36.158 hektar. Berikut ini merupakan tabel produksi karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terdapat 9 kecamatan dengan jangka 5 tahun ke belakang 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Data yang didapat produktivitas yang terbesar di tahun 2016. Sumber dari Dinas Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya harga karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kedua, apakah usaha karet unggul di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara finansial layak untuk diteruskan. Tujuan dari penelitian laporan yang saya lakukan atau yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat produktivitas karet, yang kedua untuk mengetahui harga pemasaran karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang ketiga untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan pemerintah terkait perkembangan produktivitas karet dari tahun ke tahun. Terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.